Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada siang hari ini kita bisa melakukan pembelajaran, ketemu lagi ya di pertemuan yang kedua. Berdoa dulu ya agar apa yang kita lakukan pada siang hari ini ada manfaatnya. Doa mulai, berdoa selesai. Izinkan Bapak untuk melakukan absensi dulu. Absensi itu sudah bisa saya lihat dari layar monitor, dari kegiatan daring hari ini ada beberapa anak yang mungkin belum bisa bergabung, tapi ada juga beberapa anak yang sudah bisa tergabung. Mungkin yang belum bisa tergabung tadi ada yang terkendala untuk masuk joinnya, ada kesulitan seperti itu. Anakku semuanya ya, ini musimnya sudah mulai musim hujan, tolong dijaga kesehatan dan tetap semangat belajar ya. Belajar tidak harus disuruh sama Bapak Ibu guru, tidak harus dikasihkan tugas, harus dikerjakan di rumah, tapi belajar itu bisa mulai dari membaca materi sebelum diajarkan dan sebagainya. Saya mohon semangat belajarnya itu ditingkatkan. Kemudian materi hari ini itu adalah tentang mencari di mana letak permasalahan vilen. Pada minggu kemarin sudah Bapak berikan materi tentang vilen, diagnosa permasalahan vilen. Oke, sebelum ke situ ya Bapak jelaskan di modul di Classroom pembelajaran yang asinkron sudah dilakukan, yaitu asinkron sudah Bapak upload materi. Ya, mungkin saya share dulu materinya. Sudah bisa dilihat anak-anakku? Sudah. Ya, ini di Classroom ya kegiatan pembelajaran asinkron anak-anakku semuanya sudah membaca modulnya terkait dengan permasalahan vilen. Kemudian di situ juga ada tugas yang harus kalian kerjakan, yang mana di LKPD di KD 3.2 di pertemuan kedua. Kemudian modulnya ada di permasalahan vilen. Tuh. Jadi ini adalah tugas yang harus kalian kerjakan dan nanti habis ini langsung kalian presentasikan hasilnya dari LKPD ini. Kalau ada permasalahan, sekali lagi kalau ada permasalahan silakan bisa ditanyakan. Tapi ya udah minggu kemarin Bapak itu sudah memberikan materi. Pak, saya ingin tahu apa sih hasil dari minggu kemarin? Ya masih ingat enggak? Siapa yang bisa? Ya, ingat. Silakan. Ya, untuk permasalahan pada vilen itu ada dua, Pak, dibagi dua, masalah fisik dan masalah non-fisik. Jadi untuk masalah fisik sendiri adalah masalah yang terjadi pada perangkat yang digunakan untuk membuat jaringan VLAN sendiri. Terus untuk masalah yang kedua itu adalah masalah non-fisik. Masalah non-fisik sendiri adalah masalah yang terjadi pada software, driver, ataupun pada konfigurasi VLAN itu sendiri. Terima kasih Aziza ya, karena materi yang Bapak berikan minggu kemarin itu adalah permasalahan tentang VLAN, betul sekali ya. Permasalahan VLAN kemarin itu dibagi menjadi dua, intinya kan permasalahan fisik sama permasalahan non-fisik. Mungkin ada yang perlu ditanyakan terkait dengan modul atau di LKPD, silakan tanyakan dulu. Silakan, mungkin ada yang tanyakan? Iya Pak, saya mau tanya. Ya, silakan. Kan setelah saya membaca modul LKPD-nya sendiri tentang cara memperbaiki VLAN-nya, Ya. berarti untuk bisa mengetahui di mana letak permasalahan pada VLAN itu, kita harus tahu gejala-gejala yang ditimbulkan dari permasalahan itu sendiri ya Pak? Sebelum Bapak menjawabnya, mungkin dari anak-anakku semuanya yang sudah membaca modul bisa membantu Bapak untuk menjawab apa yang sudah ditanyakan sama Aziza. Silakan. Saya Pak. Ya, silakan. Elin. Kalau menurut saya membaca modul tentang cara memperbaiki VLAN berarti untuk bisa mengetahui di mana letak permasalahannya pada VLAN, kita harus tahu gejala yang ditimbulkan dari permasalahan itu sendiri, Pak. Oke, ya. Untuk mencari di mana letak permasalahan VLAN, itu kita harus tahu dulu gejala-gejala yang ditimbulkan itu seperti apa di situ. Jadi permasalahan-permasalahan yang ada di dalam VLAN itu sebenarnya bisa ya diketahui dengan cara mendiagnosis ya gejala-gejala yang ditimbulkan.
Oke, mungkin ada lagi yang ditanyakan. Kalau tidak ada, yang akan menjelaskan sedikit materi ya agar kalian nanti bisa menjawab LKPD-nya. Kemudian hasil dari LKPD itu nanti silakan dipresentasikan dan ya dikumpulkan melalui Google Classroom. Sebentar, saya share dulu untuk materinya ya. Oke ya, sudah bisa dilihat anak-anak semuanya? Ya Pak, sudah. Nah, ini adalah materi terkait dengan permasalahan VLAN. Untuk materinya, ya KD-nya, yang pertama kompetensi dasarnya yaitu menganalisis permasalahan VLAN. Pertama, indikatornya dulu ya, indikatornya adalah memeriksa di mana letak permasalahan VLAN. Tujuan dari pembelajaran ya peserta didik dapat ya memeriksa di mana sih letak permasalahan pada VLAN tersebut dengan tepat. Ya, yang kedua yaitu bisa memperbaiki permasalahan VLAN tersebut dengan benar. Oke, permasalahan-permasalahan yang ada di dalam VLAN itu sebenarnya ini adalah permasalahannya dan juga cara mengatasinya. Yang pertama yaitu bisa terjadi kerusakan pada kabel atau konektornya. Ya, kemarin kan ada permasalahan fisik dan ada permasalahan non fisik. Permasalahan ini termasuk permasalahan fisik, yaitu kerusakan pada kabel dan konektor jaringan. Kemudian yang kedua yaitu permasalahan pada kerusakan pada hub atau switch-nya. Jadi ini juga termasuk kerusakan pada fisik. Kemudian ya connection tidak muncul. Ini tergolong pada permasalahan pada non fisik, yaitu nanti bisa drivernya yang belum terinstall ya. Kemudian prosedurnya untuk melakukan perbaikan itu adalah satu, memastikan perangkat jaringan komputer sudah berfungsi semua ya, yang salah. Itu adalah prosedur atau teknik pemeriksaan permasalahan pada VLAN ya. Itu tadi anak-anakku. Mungkin kalau ada yang perlu ditanyakan silakan. Kalau tidak ada yang ditanyakan karena tugas LKPD ini sudah harus kalian kerjakan pada saat asinkron, hasil dari tugas itu silakan dipresentasikan. Ada beberapa soal ya. Jadi tolong yang dipresentasikan itu misalkan permasalahannya itu apa. Nggak usah takut. Silakan. Ini Epiana coba. Mempresentasikan hasil tugas Ya, silakan jelaskan di mana Epiana. kemungkinan pada jaringan VLAN tersebut. Ya. Beberapa komputer tidak terdeteksi oleh komputer lain. Hasil diagnosa saya, alamat IP belum dikonfigurasi. Untuk solusinya, kita isikan alamat IP yang sesuai dengan network yang digunakan. Mungkin ada yang bisa menambahkan, ya, menambahkan dari hasil diagnosa dari Epiana tadi, bisa menambahkan hasilnya, silakan. Iya Pak, saya mau menambahkan. Ya, silakan. Bisa. Ya, untuk hasil diagnosanya itu saya ingin menambahkan kalau secara fisik itu sudah terhubung dengan benar. Setelah itu, untuk secara non fisiknya ada beberapa komputer yang sudah terhubung secara fisik, belum terdapat IP yang satu network dengan jaringan yang digunakan itu tadi Pak. Untuk solusinya sendiri, kita isikan alamat IP yang sesuai dengan network yang digunakan. Kemudian, untuk caranya sendiri, nanti kita masuk ke counter panel, kemudian network and internet itu tadi, kemudian kita pilih network and sharing center, setelah itu change adapter setting LAN dan isikan IP tersebut yang belum diisikan tadi. Setelah itu kita bisa uji di tes ping-nya, Pak. Ya, betul tadi ya. Memang apa yang disampaikan sama Epiana tadi sudah betul. Kalau memang hasil diagnosanya itu IP-nya belum diisi, berarti kita harus memberikan IP-nya. Tapi hasil diagnosa itu kan tidak langsung menuju ke IP. Untuk melakukan diagnosa itu kan nanti permasalahan VLAN itu kan sebenarnya dibagi menjadi dua kan ya, permasalahan fisik dan permasalahan non fisik. Jadi kita harus mendiagnosa dari gejalanya dulu, gejalanya seperti apa. Ya tunggu ya, sekali lagi saya ingatkan untuk tugas evaluasi yang ada di Classroom kemudian LKPD itu segera diselesaikan. Kemudian saya tunggu sampai jam
8 malam nanti tugasnya harus sudah dikumpulkan melalui Google Classroom. Ya, jadi di-share di Google Classroom untuk tugas-tugasnya sama evaluasinya di situ. Kemudian saya minta tolong untuk pembelajaran hari ini siapa yang bisa memberikan kesimpulan apa yang sudah kita pelajari hari ini. Iya, Pak. Ya, silakan Aziz. Setelah saya mempelajari kesimpulannya dan di modul juga, kesimpulannya hari ini adalah untuk bisa mengetahui di mana letak permasalahan VLAN dan memperbaiki VLAN-nya, kita harus kita bisa tahu di mana letak permasalahan yang ada dan kita bisa mengambil tindakan untuk memperbaiki masalah tersebut, baik masalah tersebut fisik maupun non-fisiknya, Pak. Kesimpulan untuk hari ini ya, untuk bisa mengetahui di mana letak permasalahan VLAN, berarti kita harus melakukan diagnosa melalui gejala-gejala yang ada, melalui gejala-gejala yang ditimbulkan dari permasalahan tersebut. Oke, mungkin itu saja ya kesimpulan dari materi hari ini. Untuk materi berikutnya yaitu tentang uji hasil konfigurasi VLAN. Jadi tolong dipersiapkan untuk materi berikutnya uji konfigurasi VLAN. Kemudian sekali lagi anak-anakku semuanya ya, tolong ya keberaniannya untuk menyampaikan hasil ya, hasil apa yang sudah dikerjakan di tugas itu silakan ya. Kalau memang disuruh presentasi itu silakan. Kenapa kalian takut? Tidak usah takut, kalian itu belajar. Ya, kalau ada yang salah itu wajar. Ya, jadi tugas saya itu nanti mengarahkan kalian atau ada temannya yang sudah bisa menjawab, nanti bisa membetulkan apa yang kalian jawab itu mungkin kalau ada kesalahan. Untuk kedepannya, ya silakan ditingkatkan keberaniannya untuk mengungkapkan pendapat. Itu paling penting karena orang lain tidak akan tahu kemampuan kalian kalau kalian cuma diam saja. Kira-kira sanggup enggak anak-anakku semuanya? Sanggup. Sebelum saya akhiri, marilah kita tutup dengan doa. Semoga apa yang kita kerjakan pada siang hari ini ya bermanfaat buat kita, bermanfaat buat semuanya ya. Tuh. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.